Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Sahabat kreatif dimanapun kalian berada, semoga kita senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita. Di antara kenikmatan besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita adalah dibukakannya hati kita untuk menerima ajaran Islam yang mulia. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan bahwasannya agama Islam adalah sebuah keberuntungan bagi seseorang. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran di surat Al-An'am ayat 125. Allah berfirman, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa man yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang Allah kehendaki untuk diberi hidayah, orang tersebut niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Sedangkan barang siapa yang Allah menghendaki kesesatan baginya, maka dijadikan dadanya sesak dan sempit, seolah-olah dia sedang mendaki ke langit. Ketika dibukakan hati kita untuk menerima ajaran Islam, maka itu merupakan pertanda bahwa kita adalah orang-orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat kreatif yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah kita memeluk agama Islam yang mulia, maka hendaknya Islam kita pegang, kita pelajari, dan kita amalkan dalam kehidupan kita sampai datangnya kematian. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat Ali Imran ayat 102, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Dan janganlah kalian sekali-kali meninggal dunia kecuali dalam keadaan beragama Islam. Seorang yang berhasil menjaga ketakwaannya, keislamannya sampai datangnya kematian, maka itu adalah orang-orang yang istiqamah, senantiasa berada dalam kebaikan sampai kematian datang kepadanya. Apa yang akan didapatkan oleh orang-orang yang istiqamah? Mereka akan mendapatkan 3 keutamaan di penghujung usianya, di detik-detik akhir ketika dia akan dicabut ruhnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Fussilat ayat yang ke-30. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqamah di dalam ucapan tersebut, tatanazzalu 'alaihimul malaikah, maka akan turun malaikat kepadanya. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, kapan turunnya malaikat ini? Inda qubida arwahuhum, yaitu ketika dicabutnya ruh dia. Dan malaikat itu akan memberikan 3 kabar kepada dia. Yang pertama adalah alla takhafu, janganlah engkau takut terhadap kehidupan akhirat setelah kematianmu ini. Wala tahzanu, dan janganlah engkau bersedih terhadap kehidupan dunia yang kau tinggalkan. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kalian. Orang yang istiqamah adalah orang yang senantiasa
berada di dalam syariat Islam yang mulia, baik secara lahiriah yang tampak mata maupun secara batiniyah yang tidak kasat mata. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, seorang ulama yang wafat tahun 795 Hijriah, beliau pernah mendefinisikan istiqamah. Beliau mengatakan, al-istiqamatu fi suluki siratil mustaqim huwa dinul qawim. Istiqamah di atas jalan yang lurus adalah meniti agama Islam yang lurus, min ghairi ta'wijin anhu yaminah wala yasarah, yaitu agama yang lurus, yang tidak bengkok ke kanan dan tidak bengkok ke kiri, yang tidak ghulu berlebih-lebihan dan tidak meremehkan. Wa yashmulu dzalika fi'lu ta'ati kulliha adh-dhahiratu wal batinah wa tarkul manhiyat. Dan tercakup di dalam perkara istiqamah itu, yaitu seorang hamba taat secara lahiriah dan batiniyah, dan dia meninggalkan berbagai larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka muncul pertanyaan, sahabat kreatif yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana kiranya seorang bisa istiqamah, berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai kematian mendatanginya? Maka ada 7 kiat untuk istiqamah setelah kita mendapatkan hidayah. Kiat yang pertama adalah kita hendaknya senantiasa berupaya untuk hadir di majelis-majelis keilmuan, di tempat-tempat yang dihidupkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang mulia. Karena di tempat itulah seorang akan dibimbing dan dimotivasi untuk melakukan ketaatan, serta diajak untuk menjauhi berbagai macam kemaksiatan. Majelis itu adalah majelis yang dinaungi oleh para malaikat yang penuh dengan kebaikan, dan majelis tersebut adalah majelis yang tidak akan menyesal, yang tidak akan bersedih orang-orang yang ada di dalamnya. Ini kiat yang pertama. Ketika kita ingin istiqamah, maka kita harus mempelajari ilmu agama dengan hadir di majelis-majelis ilmu yang mulia. Kemudian yang berikutnya, kiat istiqamah adalah menyibukkan diri dengan ibadah dan amalan-amalan kebaikan. Ingat bahwasannya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Adz-Dzariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Supaya kita tidak disibukkan dengan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya, yang tidak ada gunanya, maka sibukkan diri dengan ibadah dan amalan-amalan kebaikan. Karena ketika seorang itu tidak mengisi hari-harinya dengan kebaikan, maka waktu akan menyibukkannya dengan keburukan. Lihatlah bagaimana penyesalan orang-orang yang sudah meninggal dunia ketika mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, datang kepada mereka neraka. Maka mereka menyesal waktunya tidak digunakan untuk berbekal setelah kematian. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Fajr, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzi yatadhakkarul insanu wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati fayawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan didatangkanlah neraka jahanam kepada penghuni mahsyar. Kemudian ketika neraka jahanam itu datang dengan demikian besarnya, yang ditarik oleh 70.000 malaikat, maka orang-orang yang berada di mahsyar mengatakan, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, seandainya aku dahulu mengerjakan amal salih untuk hidupku ini, untuk bekal di padang mahsyar tersebut. Maka supaya istiqamah, isilah hari-hari dengan ibadah dan amalan-amalan kebaikan. Kemudian yang ketiga, para sahabat kreatif yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kiat istiqamah yang ketiga adalah ketika datang dalil kepada seorang muslim, maka kita harus menerimanya. Ketika ada firman Allah Subhanahu wa taala, ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, maka kita harus beriman.
Ketika dalil itu sahih, ketika dalil itu benar dari Nabi SAW, datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menerimanya. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Ahzab ayat 36, Allah berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah patut bagi seorang mukmin laki-laki dan mukmin wanita, jika Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan satu ketetapan, mereka mengambil pilihan yang lain dari urusan mereka. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, kiat supaya kita istiqomah adalah hendaknya kita komitmen di atas kebenaran. Meskipun kita sedikit, meskipun kita sendirian, maka ketika itu benar, kita harus mengikuti kebenaran tersebut. Kebenaran tidak diukur dengan banyaknya jumlah, kebenaran tidak diukur dengan mayoritas manusia yang ada. Sebagaimana Allah ingatkan dalam Al-Quran, di surat Al-An'am ayat 116, Allah berfirman, "Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah." Kata Allah Subhanahu wa taala, jika engkau mengikuti kebanyakan penduduk bumi, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Banyaknya pengikut bukanlah standar kebenaran, tapi kebenaran adalah apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Kemudian yang kelima, supaya kita istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita menjauhi berbagai macam fitnah dan syubhat. Ketika ada perkara yang samar, maka kita tinggalkan. Ketika kita menemukan artikel, tulisan yang membuat kita rancu dalam beragama, maka tinggalkanlah. Karena ingat, hati manusia itu lemah, sedangkan syubhat, kerancuan berfikir itu menyambar-nyambar. Al-qulubud da'ifah wasyabhu khatafah. Hati itu lemah, sedangkan syubhat itu menyambar-nyambar. Rasulullah SAW juga pernah mengingatkan kepada kita, "Faman ittaqa syubhat faqad istabara alidinihi." Barang siapa yang menjaga dirinya dari syubhat, dia jauhi perkara-perkara yang syubhat, maka dia telah menyelamatkan agamanya. Kemudian yang keenam, kiat istiqamah adalah hendaknya kita ikhlaskan di dalam beramal. Kita beribadah hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, bukan karena sanjungan manusia, bukan karena rasa tidak nyaman dengan teman, tapi kita beribadah karena ingin mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ada perkataan yang sangat indah dari Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala. Beliau pernah mengatakan, "Tarakul amali li ajalin nasi riya'un." Meninggalkan amalan karena manusia adalah riya. Wal amalu li ajalin nasi syirkun. Sedangkan beramal karena manusia adalah kesyirikan. Wal ikhlasu ayyu afiyakallahu minhuma. Sedangkan ikhlas adalah engkau dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari keduanya. Yaitu engkau hanya melakukan ibadah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, sahabat kreatif yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kiat ketujuh agar kita istiqamah, hendaknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar hati ini dibimbing dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di atas hidayah. Karena hati manusia berbolak-balik yang bisa berpaling kepada kesesatan. Wal iyadzubillah. Di antara doa yang bisa kita baca adalah doa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim yang mulia, yaitu doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah engkau beri petunjuk kepada kami. Karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, karena sungguhnya engkau adalah maha pemberi karunia. Atau membaca doa, Ya muqallibal qulub, thabit qalbi ala dinik, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati ini dalam agamamu. Wahai Zat yang memalikan hati, palingkanlah hati ini dalam ketaatan kepadamu. Inilah sahabat kreatif yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, 7 kiat agar kita berada di dalam keistiqomahan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai penutup, ingatlah bahwasanya kehidupan dunia ini hanyalah sementara. Amalan yang kita lakukan hari ini, kita akan menuai nanti pada hari kiamat, pada kehidupan akhirat. Maka manfaatkan hari ini untuk beramal.
Ingatlah bahwasanya hari ini adalah hari untuk beramal dan tidak ada pembalasan. Satu firman Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita renungkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 281, "Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan takutlah kalian pada hari kalian semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hari kematian kalian. Kemudian masing-masing dari kalian akan diberikan balasan yang sempurna terhadap apa yang telah ia kerjakan selama di dunia. Wahum la yudlamun, dan dia tidak didolimi sedikit pun. Barang siapa yang takut pada hari kematiannya, yang takut ketika berada di alam kuburnya, yang takut dia akankah selamat di kehidupan akhiratnya, maka sekarang dia harus beramal. Sekarang dia harus beranjak bangkit untuk melakukan amalan-amalan kebaikan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Man khafa adlaja wa man adlaja balagal manzila. Ala inna sil'atallahil ghaliyah. Ala inna sil'atallahil jannah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang takut, maka hendaknya dia berangkat pagi. Barang siapa yang berangkat pagi, niscaya dia akan segera sampai pada tujuannya. Ingatlah bahwasanya dagangan Allah itu mahal. Ala inna sil'atallahil jannah. Dan ingatlah bahwasanya dagangan Allah itu adalah surga. Barang siapa yang ingin surga, maka dia harus beramal. Barang siapa yang ingin surga, maka dia harus segera melakukan berbagai macam kebaikan. Ini para sahabat kreatif yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bisa memantik semangat kita untuk bangkit, melakukan kebaikan, dan mengisi sisa usia kita dengan berbagai amalan-amalan salih untuk hari bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.